Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nahmadak. Wa nashkuruka ya Rabb kama 'allamtana an nashkurak. Wa nusalli wa nusallimu ya Rabb kama 'allamtana an nusalliya wa nusallima ala nabiyyika wa rasulika. Para pemirsa MDHW TV yang berbahagia, sejak 15 abad yang lalu ketika risalah Islam diturunkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim, banyak merubah kehidupan terutama masyarakat bangsa Arab di Jazirah Al-Arabiyah dan masyarakat dunia. Karena Islam sejatinya tidak hanya mengajarkan tentang teologi atau akidah dan tentang syariat, namun Islam adalah agama tsaqafah, agama peradaban, dan agama yang penuh dengan kehidupan madaniyah. Profesor Dr. Kiai Said Agil Sirot sering mengatakan dalam beberapa pengajian, Al-Islam laisa aqidatan wa syari'atan fahasbu, wa innama dinus tsaqafati wal hadarati wat tamaddun wal insaniyah. Bahwa Islam tidak hanya mengajarkan teologi, rukun iman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Islam tidak hanya mengajarkan tata cara sholat atau yang disebut dengan syariat, tapi Islam adalah agama tsaqafah, yaitu agama ilmu dan pengetahuan. Seperti surat pertama kali yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu suratul Alaq yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Sejatinya ayat ini mengajarkan kepada umat Islam untuk selalu mencari dan mengembangkan ilmu dan pengetahuan. Ketika masyarakat Islam sudah memiliki ilmu dan pengetahuan, maka ilmu-ilmu itu akan yatasyakkal, akan menjadi bentuk temuan-temuan seperti teknologi dan yang lainnya, sehingga kehidupan umat Islam mencapai pada level yang selanjutnya yang disebut dengan hadarah, yaitu kehidupan yang penuh dengan peradaban. Ketika sisi akhlak atau sisi ilmu pengetahuan yang disebut dengan tsaqafah kemudian tercapainya temuan-temuan teknologi yang disebut dengan hadarah, maka kehidupan umat Islam telah mencapai yang disebut madaniyah. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah menuju Yathrib, berubah nama Yathrib menjadi Madinatul Rasul, yaitu sebuah kehidupan masyarakat yang penuh dengan madaniyah, gabungan antara ilmu pengetahuan dan capaian-capaian dari ilmu pengetahuan itu, teknologi dan segala macamnya. Para sahabat dan para tabi'in yang dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus mengembangkan ilmu dan menciptakan temuan-temuan teori-teori ilmu pengetahuan yang baru. Semua itu terinspirasi dari wahyu Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Seorang pemikir dari Aljazair, yaitu Malik bin Nabi, dalam kajiannya seperti Mushkilatul Hadarah atau Syurutun Nahdah, ma hiya nahdah, apa itu kebangkitan? Ma hiya syurutun nahdah, apa syarat-syarat kebangkitan? Beliau memberikan pilar-pilar peradaban, bahwa pilar-pilar peradaban itu ada 3. Pertama adalah al-insan, yaitu manusia atau yang disebut asy'ab, masyarakat atau umat. Yang kedua adalah al-ard, yaitu tanah air atau bumi, di mana manusia itu hidup di atas muka bumi ini. Yang ketiga adalah az-zaman atau al-waqt,
Karena peradaban itu sejatinya tidak terbatasi oleh suatu kaum, tetapi berubah sesuai dengan kejayaan dan waktu kemajuan dari masyarakat atau bangsa itu sendiri. Maka menurut Malik bin Nabi, peradaban itu tidak permanen dimiliki oleh sebuah bangsa. Peradaban itu berganti, terbit di timur dan bisa saja tenggelam di barat, seperti hanya matahari. Begitu pula Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah. Muqaddimah ini merupakan jilid pertama karya Ibnu Khaldun dari keseluruhan jumlah kitab beliau yang berjudul Al-Ibr wa Diwanul Mubtada wal Khabar fi Tarikh Ayyamil Arabi wal Ajami wal Barbar wa man asarahu min Nabi Sultanul Akbar. Kitabnya banyak dan berjilid-jilid. Jilid yang pertama disebut Muqaddimah. Kalau secara keseluruhan sih, isi Al-Ibr ini adalah tentang sejarah, yaitu sejarah manusia, sejak Badul Khalq, awal keterciptaan alam semesta ini, kemudian peradaban-peradaban bangsa-bangsa sebelum Islam, sampai pada zaman peradaban Islam, dan pada sampai zaman kehidupan beliau. Sehingga pada jilid yang terakhir dari kitab keseluruhan Al-Ibr ini, yaitu kitab biografi, tarikh atau sejarah biografi Ibnu Khaldun sendiri. Tarikh Ibnu Khaldun wa Rihlatihi Gharban wa Syarqan. Ini bagian yang terakhir dari keseluruhan kitab Al-Ibr wa Diwanul Mubtada wal Khabar fi Tarikh Ayyamil Arabi wal Ajami wal Barbar. Ibnu Khaldun menegaskan bahwa peradaban, atau mungkin Ibnu Khaldun di sini sering menyamakan istilah hadarah dengan ad-daulah, sebuah negara, sebuah bangsa. Beliau menyebutkan dalam muqaddimah, inna fid daulah laha a'malun tabi'iyyatun kal bashar, atau redaksi lain, inna fid daulah laha a'malun tabi'iyyatun kal ashas, bahwa bangsa, bahwa negara, bahwa peradaban itu memiliki usia seperti hanya manusia. Pertama, umur tufulah, usia kanak-kanak. Yang kedua, umur syab, usia muda, usia kejayaan, usia kekuatan. Yang ketiga adalah umur syaikhulah, usia tua dan usia pikun. Jadi bisa kita lihat bagaimana peradaban itu muncul, bangsa itu muncul. Pertama melalui proses yang disebut dengan umur tufulah, itu penuh dengan perjuangan, bagaimana para pendiri bangsa itu membangun dan berjuang untuk menciptakan negara, untuk menciptakan peradaban, sehingga lahir generasi yang kedua, yaitu umur syab, usia matang. Maka bangsa itu akan mencapai pada tahapan yang paling tertinggi, yaitu tahapan kejayaan dan tahapan kekuatan. Kemudian yang ketiga adalah umur syaikhuqah, masa turun, masa tua. Ini generasi yang ketiga. Maka Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa sebuah bangsa, sebuah negara, sebuah peradaban itu memiliki 3 tahap, 3 generasi. Sementara satu generasi arba'ina sanah. Inna fid daulah thalathatu ajyal, bahwa bangsa atau negara itu memiliki 3 generasi. Wa likulli jailin arba'una sanah. Setiap generasi itu 40 tahun. Jadi cuma 120 tahun itu dari sebuah negara, sebuah bangsa, sebuah peradaban yang disebutkan oleh Ibnu Khaldun dalam muqaddimah. Ada buku ensiklopedia yaitu Mawsu'atul Hadarah karya Welbrand. Beliau menyebutkan peradaban itu ada 8 komponen. Pertama, al-iqtisad, yaitu ekonomi. Yang kedua, as-siyasah. Yang ketiga, al-akhlaq. Yang keempat, al-qiyam, atau nilai. Kemudian, al-ilm, ilmu pengetahuan. Dan yang keenam adalah al-falsafah, filsafat. Dan yang ketujuh adalah al-adab, yaitu sastra. Dan yang kedelapan ada al-fan, yaitu seni. Ini ketika sebuah bangsa memiliki 8 komponen, berarti bangsa itu telah mencapai
puncak peradabannya. Oleh karena itu, kalau kita melihat sejarah perjalanan umat Islam sejak Nabi Muhammad SAW berjuang di Mekah menyebarkan dakwah Islam, beliau menanamkan akidah di tengah-tengah masyarakat. Lalu beliau berhijrah ke Madinah, beliau baru menciptakan kehidupan Madaniyah, yaitu puncak dari ilmu pengetahuan dan peradaban, sehingga mencapai puncaknya Madinatul Munawwarah. Para pemirsa MDHW TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan dilanjutkan pada sesi berikutnya bagaimana Nabi Muhammad SAW membangun, menciptakan peradaban Islam, mencerdaskan para sahabat-sahabatnya, mendidik teman-temannya, sehingga generasi para sahabat ini dilanjutkan generasi para tabi'in, tabi'in dan generasi selanjutnya. Mereka termotivasi oleh Al-Quran, oleh wahyu untuk menciptakan, menemukan ilmu-ilmu pengetahuan. Nanti pada generasi-generasi berikutnya, ilmu-ilmu pengetahuan akan bermunculan seperti ilmu al-lughah, ilmu bahasa. Pertama kali yang diterapkan, yang dicanangkan adalah ilmu nahwu, yaitu sempurna di tangan Abul Aswad Ad-Du'ali yang diinisiatori oleh Imam Ali Karramallahu wajhah. Dari nahwu nanti akan berkembang kepada temuan-temuan yang lain, terutama pada puncaknya ketika umat Islam membangun pusat riset penelitian, yaitu yang disebut dengan Baitul Hikmah pada masa dinasti Abbasiyah. Banyak temuan-temuan ilmu pengetahuan termasuk matematika, kedokteran, dan ilmu-ilmu yang lain. Nantikan di episode selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.